Tetapi saya dapat ilham itu Pak Yajang. Memang hati itu harus dibersihkan dari 7 kotoran hati. 7 harus kita hindari. Yang pertama, tidak boleh suudzon sama orang. Yang kedua, tidak boleh hasad sama orang. Yang ketiga, tidak boleh sombong sama orang. Yang keempat, tidak boleh bohong sama orang. Yang kelima, tidak boleh marah-marah sama orang. Yang keenam itu tidak boleh pelit. Yang ketujuh, tidak boleh riya. Ria. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaruni Channel. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, Profesor Ahmad Tib Raya. Iya. Ini profesor di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Jakarta, juga kepala Kopertais, juga pendakwah nasional, banyak profesinya. Saya beberapa kali tahu Prof. Tib ini juga punya keahlian yang lain. Jadi kalau dalam setiap pertemuan kadang-kadang ada orang, kamu sakit apa? Nah, ini sakit gigi. Ini bacanya nih, gitu kan, bacanya gitu. Nah, jadi rupanya dia ini punya keahlian khusus. At-tibbiyah gitu ya. Iya. Nah, Tobib ya. Tobib. Anda dipanggil Tobib, Prof. Enggak. Tib aja. Bukan, maksudnya kalau Tib kan nama Anda. Ya. Tib. To ya ba. Tib. Gitu. Tib to ya ba. Tibun. Tibun. Artinya itu miskun, wangian. Wangi. Tib Raya. Tib raya. Ahmad Tib Raya. Raya itu sebenarnya raya. Oh iya. Ar-rayu. Ar-rayu juga itu wangian. Wangi. Iya. Double wangi dong. Double wangi, harum dan wangi gitu. Prof. Tib ini berasal dari Bima. Iya. Desanya apa, Pak? Desa Parado. Desa Parado. Dia kuliahnya dulu sebenarnya di Kuliah pertama dulu di Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar. Alauddin sejak tahun 2000-an. 74. Bukan, ke Jakarta tahun berapa? Ke Jakarta 99. 99 ya, 99 ke Jakarta dan menjadi dosen di UIN Jakarta. Nah, kemudian dia berkiprah sampai sekarang dan dia banyak mengisi pengajian, mengisi kuliah-kuliah di berbagai universitas di Jakarta. Jadi dia juga menulis buku tentang, Prof. Tib ini menulis buku tentang apa judulnya, Pak? Saya juga baru dengar itu bukunya. Yang menulis sebenarnya saudara sepupu saya, M. Dahlan Abu Bakar. Menuliskan tentang biografi ayah saya, Kiai Haji Muhammad Hasan. Itu ayah Anda ya? Ya, ayah Anda. Kemudian dia tulis, kemudian kita kasih judul buku itu Kiai Haji Muhammad Hasan BA, Guru, Tobib, dan Misteri Jin. Misteri Jin. Misteri Jin itu artinya beristrikan jin, beristri. Misteri Jin itu kita namakan misteri itu karena memang banyak keanehan yang terjadi dalam rumah kami itu. Dengan kasus jin. Di rumah Anda? Di rumah. Di rumah saya ada, di rumah ayah saya ada, di rumah adik-adik saya. Misteri Jin? Iya. Tulisannya kan Misteri Jin. Apa artinya itu? Artinya jin yang selama ini orang tidak ini kan ada misterinya. Sesuatu yang misteri itu sesuatu yang orang duga-duga bahwa ini ada jin, ada apa. Terus? Dan ternyata memang setelah beliau sakit ini kita sering diceritakan. Misalnya saya yang paling nakal bertanya pada beliau, bagaimana ceritanya ayah dulu bisa dengan jin? Dulu waktu saya muda,
saya dipanggil oleh 2 orang untuk mengajar mengaji di sebuah rumah, dan saya waktu itu sudah guru. Beliau pergi. Ternyata sampai di sana, ternyata istana. Beliau cerita. Saya pikir beliau tidak mungkin bohong karena realita-realita yang kami alami selalu terlihat ada itu. Dia bilang, saya waktu itu mengajarkan anaknya mengaji. Ini raja ini punya 2 putri. Istananya itu dekat kampung di Paradon. Anak pertama itulah dengan anak yang kedua itu diajar. Tapi setelah lama mengajar sebagai guru di istana jin itu, beliau dinikahkan dengan putri yang diajarkannya itu ngaji. Kakaknya apa adanya? Ya? Kakaknya apa adanya? Ini kan kakaknya. Yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah ini jin. Jin. Ya. Nama raja itu Abdul Wadud. Abdul Wadud. Terus? Beliau cerita, itulah yang sampai sekarang dalam riwayat hidupnya ada dicantumkan. Kawin dengan jin tahun 51. 51. Sebelum saya lahir. Oke. 51, nama istri jin itu Siti Aminah. Masih menikah sampai sekarang? Masih. Masih. Sekarang ini punya anak beliau 5. Dari Siti Aminah itu? Dari jin itu. Nah, ini persoalan kita mungkin mengatakan gimana bisa orang kawin dengan jin. Ya. Tapi itu realita. Di rumah saya keanehan itu luar biasa. Keanehan di rumah di Bima? Rumah di sini. Di sini? Iya. Di sini di mana nih? Di Matraman. Di Matraman ada, di sini ada. Di Matraman itu misalnya begini. Istri punya cincin, punya apa? Yakin dia simpan di situ terus menghilang. Terus bilang, Katip, ini cincin saya di sini hilang, kemana ini? Saya kasih tahu mereka, jangan kamu suka usilah, kembalikan itu cincinnya ibu itu. Dikembalikan tapi tidak di tempatnya di sini, tempat lain dia simpan. Gitu ya? Iya. Keanehan lain itu di ruangan kerja saya. Di rumah Matraman sini. Ya? Seringkali juga terjadi hal-hal yang aneh. Misalnya apa? Saya baru keluar, lampu sudah mati, mereka matikan. Tapi sudah menjadi kebiasaan, sudah ada aneh lagi bagi saya. Oke. Kemudian AC di kamar yang tempati ayah tidur. Pagi itu saya bangun, sudah berkali-kali. Ternyata AC itu hidupnya dari semalam. Tanya ibu siapa yang hidup? Nggak ada. Oke, berarti mereka semalam itu menggunakan AC. Gitu aja. Jin juga suka AC gitu ya? Kelihatannya. Kelihatannya? Iya. Kemudian suatu saat saya ada undangan dari teman-teman anak Bima, diundang untuk makan malam. Saya keluar dari situ, supir tidak ada, saya keluar, bawa sendiri mobil, keluar, hujan lebat, dan saya ingin menutup gerasi saya. Ternyata apa Pak? Gerasi saya sudah ditutup, tidak ada orang situ. Saya telepon ayah tadi ada yang aneh, apa? Saya mau tutup itu gerasi, ternyata gerasi ditutup oleh mereka. Tertawa itu ayah. Anda telepon ayah Anda di sana di Iya, di Bima. Itu banyak, apalagi di rumah sana, di rumah di Bima, keanehannya banyak. Gitu ya. Tapi Anda pernah ngelihat langsung nggak, Prof? Belum pernah. Belum pernah. Tapi bayangan-bayangannya lewat sekitar sekilas gitu lihat. Ibu Sering. juga begitu, ya. Tapi tidak pernah lihat langsung. Oke. Adik saya yang Fauzi itu di bawah saya, itu yang paling dekat dengan mereka. Dengan siapa? Dengan mereka. Dengan mereka. Ya, adik saya itu yang kedua namanya Dr. Andus Mahmud Fauzi. Itu paling dekat. Ya. Memang misteri jinnya itu memang luar biasa. Dari kecil itu kata orang di kampung, memang banyak keanehannya kiai itu katanya. Banyak keanehan. Kiai siapa? Ayah Anda ini? Ayah saya. Muhammad siapa? Haji Muhammad Hasan. Haji Muhammad Hasan. Kata orang-orang dulu waktu ngajarnya, waktu mudanya, itu Guru Muhammad itu panggilannya. Kalau dia mau menghilang katanya mukanya merah terus hilang. Hilang? Oke. Hilang. Anda nggak diturunin ilmu apa gitu dari ayah Anda? Saya pernah membaca sebuah kitab, bisa cara mendekati jin itu dengan baca ayat tertentu. Tapi ayah saya bilang jangan. Jangan. Kenapa ayah? Suatu saat nanti ada yang mereka minta kamu tidak penuhi. Itu tidak bagus. Itu kata ayah saya. Oke. Tapi mungkin ayah sudah tahu watak mereka kali. Oke.
Di rumah waktu kita kecil, kita kira usia saya masih SD, Pak. Di situ kan di rumah itu kan ada pengajian Al-Quran. Malam Jumat itu harus libur karena katanya malam Jumat itu banyak tamu yang datang. Tapi tamu itu udah kita lihat. Iya. Gitu ya. Itu kalau di sana Pak ditanya, saya misalnya ditanya, Bapak siapa? Saya Tibraya. Anak siapa? Anaknya Haji Muhammad Prado. Yang istri jin itu, iya sebenarnya. Orang sudah kenal. Kalau saya perkenalkan diri, saya Ahmad Tibraya, anaknya Haji Muhammad Hasan. Ibu-ibu sudah tahu kan, bapak-bapak sudah tahu. Haji Muhammad Prado yang beristri jin. Oh, sudah kita tahu itu. Sudah terkenal. Ya. Terakhir itu baru beliau ungkapkan kepada kita nama istrinya Siti Aminah. Sampai sekarang ada di hidupnya. Terus anak-anaknya juga masih ini? Anaknya 5. Anda nggak pernah ketemu dengan saudara Anda? Pernah ketemu. Tapi waktu itu Ibu Musda tanya, Musda katanya, itu adikmu salah satunya dokter. Dokter dari pihak kalangan jin. Oke. Dan suaminya juga dokter. Ya. Itulah katanya selalu mengobati saya. Ayah kan lagi sakit, tidak bisa jalan karena apa? Tulang belakangnya keropos. Anaknya itu yang ngobatin? Sebagian. Sebagian. Jadi kan kalau dalam menurut agama itu jin juga makhluk ya? Makhluk sama dengan kita. Punya dunia ya? Beribadah seperti kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mendapat taklif yang sama dari ya, Allah ya? Sama dengan kita. Ya kan? Di surat Al-Jin itu diceritakan ada jin yang mendengarkan Al-Quran, mereka beriman kepada Al-Quran. Oh, banyak sekali keanehan itu yang dia. Makanya buku itu Misteri Jin. Oke. Ya. Ada pengantar dari beberapa orang jadi saksi dari kehebatan beliau itu. Kehebatan ayah Anda? Iya. Apa kehebatannya? Misalnya kehebatan beliau itu mengobati orang yang sakit. Itu beliau kemarin cerita sama saya, sudah ada 12 dokter yang datang kepada saya minta diobati. Setelah dia ada yang ke Singapura, ada yang kemana-mana tidak sembuh. Ini dokternya manusia Dokter biasa? manusia biasa. Ya. Datang kepada beliau minta diobatin. Beliau hanya air yang dikasih, terapi air. Dikasih air oleh beliau, suruh minum, kadang-kala dibasahi kepalanya. Sudah, katanya dokternya langsung bilang, sudah sembuh saya pakai itu. Makanya tobibnya itu. Tobib, jadi ayah ini tobib itu ya? Tobib juga ya. Oke. Memang saya mengamati banyak hal. Cuma saya meyakini beliau itu bisa begitu karena apa? Sangat kuat baca wirid, baca doa. Wiridnya apa? Wiridnya sudah teratur itu setiap hari dan malam Jumat tidak boleh tidak mesti baca Yasin. Baca Yasin, itu wajib. Kita anak-anaknya sejak kecil tidak boleh meninggalkan tempat sholat sebelum kita selesai sampai akhir membaca wirid bersama beliau. Malam Jumat membaca Yasin, setelah itu salaman sama beliau, sujud sama beliau, sama ibu, setelah itu baru selesai. Oke. Iya. Ya. Itu istri ayah Anda itu tinggal di rumah di situ? Di rumah di Kampung Selama di kota. Selama di kota? Ya, Kampung Selama di kota Bima. Oke. Kalau tadi Prado itu di Kabupaten Bima. Oke. Antum percaya beliau itu? Inggrisnya, Arabnya fasih. Inggrisnya fasih, Jermannya fasih. Bahkan pernah di SMA itu dia mengajar sebagai guru bahasa Jerman. Saya bingung. Dulu hanya tahu bahasa Inggris, tapi setelah saya ke Makassar, saya dengar dia mengajar SMA bahasa Jerman. Saya tanya, ayah belajar dari mana? Belajar dari yang Maha Alim. Itu kalimatnya. Itu. Belajar dari yang Maha Alim. Ya. Misalnya itu kehebatan beliau itu. Misalnya yang lain adalah kalau kehilangan di rumah antum. Jadi kehilangan antum melapor, ini Pak Kiai ada kehilangan saya. Dia datang di rumah itu. Dia kunci di tempat di mana hilangnya barang itu. Nanti pada hari tertentu beliau datang membuka.
Buka, langsung ada itu barang itu. Padahal itu lemari dikunci, barang ada di dalam. Kehebatan ayah Anda ini ya. Iya. Dulu belajar di mana sih ayah Anda? Beliau di Darul Ulum, Di mana itu? di Bima. Di Bima. Di Bima. Gurunya beliau itu termasuk Kiai Haji Usman Abidin almarhum. Guru-gurunya Jadi dia kalau di Jawa santri lah ya gitu ya? santri. Terus kuliah di? Kuliahnya dia pernah BA di Fakultas Syariah di Bima. Yang dia bahas apa? Mengenai praktek sihir yang ada di Bima dikaitkan dengan hukum syariat. Sihir. Sihir masih sangat populer di Bima. Oh, di Bima masih populer. Sampai sekarang. Dan beberapa orang itu kalau yang disihir datang di rumah, saya lihat sendiri. Langsung dibilang apa? Ampun, saya mau pulang. Kamu pulang. Gitu ya. Ada kalau orang disihir itu cirinya gimana, Pak? Ya? Kalau orang disihir cirinya gimana? Orang sihir itu biasanya keanehan-keanehan yang luar biasa yang oleh medis tidak bisa mendeteksi apa penyakitnya. Dibawa ke situ. Beliau hanya ngomong sama mereka. Oke. Kemudian diobatin. Belum diapa-apain dia udah ampun-ampunan gitu. Ada saya saksikan suatu ketika saya waktu pulang. Kira-kira anak usia kira-kira 8 atau 10 tahun. Rupanya anak dibopong dari rumah sakit, dibawa ke situ. Saya menyaksikan dibopong oleh ibunya. Terus sekira setengah jam di dalam itu, kan ada kamar khusus kita siapkan untuk ayah itu, untuk pasien-pasien. Diobati. Itu anak itu setelah itu, kamu jalan, bangun, jalan. Nggak bisa Pak, kamu jalan. Bayangkan orang dibopong tadi itu jalan pulang. Sama orang tuanya, sama ibunya, sama ayahnya. Gitu. Memang luar biasa. Luar biasa. Iya, luar biasa. Suatu ketika lagi ibu cerita, memang di situ kehebatannya beliau. Misalnya orang hilang, orang tuanya datang ke situ. Jadi nanti katanya, nanti ibu nunggu anaknya nanti di terminal sana. Jam sekian besok sudah ada di situ. Itu ada datang besok. Dari mana kita ada susah. Anda sendiri punya kebiasaan seperti itu, Bro? Yang didapatkan dari ayah Anda? Sebagian kecil ada, tapi tidak menonjol seperti ayah. Sebagian kecil ya? Sebagian kecil. Seperti apa? Misalnya ada beberapa hal yang ayah miliki kemampuan mengobati orang-orang yang misalnya ada kena sihir. Saya bisa saja juga dengan doa memberikan air. Itu kan kalau sekarang itu istilahnya ruqyah, Ruqyah. Ayah Anda sama melakukan Sama ruqyah dengan gitu ya? itu. Semua ruqyahnya itu ayat dan hadis. Ayat dan hadis ya? Dan bacaan-bacaannya. Oke. Bukan jampe-jampe yang dari mana gitu kan? Bukan. Suatu ketika itu, kata ibu saya, jam 3 malam datang bunyi bis 3. Berhenti depan rumah. Ibu katanya terbangun. Terus orang ketuk pintu. Ternyata apa Pak? Besok itu ada akad nikah. Pengantin perempuannya hilang dari rumah. Padahal besok jam 9 mau akad nikah. Pengantin perempuannya hilang. Jadi orang itu yang 3 bis datang itu minta kepada ayah, tolong Pak Kiai minta dikembalikan. Lalu ayah bilang, ya kita doakanlah mudah-mudahan dia kembali. Besok pagi sebelum akad nikah, diantar oleh yang mengambil malamnya itu. Diantar kembali itu oleh bis itu bis beneran gitu, bis beneran ya, bukan manusia bis. biasa. Manusia biasa. Karena besok mau akad nikah, pengantin perempuannya hilang. Oke. Kembali katanya besok. Kembali. Yang mengantar itu kembali adalah orang yang ambil pada malam itu. Itu kalau di sana bukan biasa itu yang namanya merarik itu? Tidak. Enggak? Tidak. Itu di Lombok ya kalau merarik Di Lombok. Kalau di Bima nggak ada merarik gitu? Nggak ada begitu. Hanya di Bima itu seringkali terjadi begitu. Misalnya saya punya pacar. Pacar itu dinikahkan oleh orang tua dengan orang lain. Saya mungkin dengan minta tolong sama orang bisa saya gunakan. Jadi semua orang yang ada jaga di situ ketiduran semua. Dan pintu-pintu yang dikunci bisa dibuka oleh mereka dengan ilmu mereka. Itu waktu masa dulu saya. Nggak tahu lah kalau sekarang. Dulu bisa? Ilmu itu bisa? Langsung diangkut itu perempuannya. Diangkut di bawah.
Oke. Orang-orang tadi yang Enggak, semua itu yang tadi cerita, Anda dulu bisa begitu? ya, Dulu bisa begitu? tidak, seringkali dulu waktu saya kecil. Oke, Ya, oke. yang begitu. Tradisi seperti itu ya? Iya. Disirap gitu kan? Iya, Terus perempuannya diculik gitu? diculik. Sekarang masih kerap terjadi di Bima, Pak? Sudah jarang. Jarang ya? Sudah jarang. Mungkin karena pemuda-pemudanya sekarang sudah tidak condong lagi ke situ. Iya. Luar biasa ini. Dulu macam-macam Pak ilmu di Bima itu. Misalnya orang menembak saya pakai senjata. Dengan ilmu saya bisa ini, tinggal lengket aja itu peluru di kulit saya. Nggak makan. Tapi Anda pernah belajar gitu, Prof? Pernah saya banyak bertanya kepada orang. Gitu ya? Tapi Ilmu kebal gitu? ilmu kebal ya, ilmu kebal. Tapi ilmu kebal itu ternyata panas untuk diri kita. Panas? Panas, jadi ilmu itu panas. Ya. Kalau orang misalnya itu yang emosional, temperamental, itu jadi itu. Itu berbahaya bagi dirinya, bisa dia mati mendadak kalau dia tidak. Itu panasnya di situ. Oke. Ya saya hanya sekedar belajar, tanya orang kemana sih bisa begitu. Tapi ayah ini memang yang begitu-begitu. Dan dia tahu anunya kalau yang begitu. Itu hebatnya. Dia guru sejak kecil, usia 14 tahun sudah guru agama. Oke. Diangkat oleh Raja Sultan Muhammad Salahuddin ketika itu. Sudah ngajarnya kemana-mana. Waktu kecilnya beliau juga bilang tuh mudanya, seringkali ada orang mau pasang guna-guna untuk dia. Malam dia bermimpi, dia lihat bahwa perempuan itu datang kepada seorang orang tua, dia mau guna-gunain dia dengan guna-guna. Dia panggil itu orang tua itu, kakek-kakek itu. Pak, saya bermimpi begini, apa benar ini begini? Bagaimana kamu bisa lihat katanya? Saya lihat dalam mimpi Bapak melakukan ini. Benar itu katanya, benar. Tapi saya tidak mau melakukannya. Memang, ya. Tapi biasanya orang kayak gitu, Pak, orang yang punya ilmu apa itu namanya kalau apa? Kalau saya melihatnya, beliau itu yang pertama sangat taat beribadah. Satu. Yang kedua, itu dulu waktu saya kecil, Pak. Kalau ada tamu yang pakai rok, tidak pernah angkat kepalanya kepada orang itu. Gitu. Makanya orang sudah tahu kalau ke rumahnya Pak Kiai itu tidak boleh pakai rok, jadi harus pakai yang ini. Rok panjang itu. Iya. Kakak saya dengan adik saya perempuan tidak boleh turun rumah itu tanpa kudung, tidak boleh. Ditegur. Tanpa kerudung. Ditegur. Saya juga waktu kecil kalau saya duduk celana pendek ditegur. Dibawakan sarung. Ini tutup aurat. Jadi memang Pak. Jadi menurut saya beliau itu seringkali juga orang bilang itu wali itu beliau. Wali. Pernah suatu saat ini paling aneh nih cerita beliau dan cerita orang di kampung. Kita bangun masjid. Kebetulan untuk bangun masjid itu tidak cukup tanah. Tanah tidak cukup untuk ukuran masjid sekian yang kita rancang. Kemudian tanah yang sebelah itu diminta oleh ayah dijualkan ke dia, cukup 5 meter aja dijual untuk nambahan tanah masjid. Tapi pemilik tanah tidak mau menjual. Lalu katanya sudah datang bulldozer untuk mengeruk itu tanah untuk masjid. Kata masyarakat di situ, ahlu masjid itu, Pak Kiai itu hanya duduk dalam masjid, berdoa terus. Ketika ditanya oleh pembawa bulldozer itu, kemana nih Pak Kiai? Tanah tidak cukup, sudah keruk aja apa yang secukupnya. Setelah selesai apa yang terjadi Pak? Tanah itu melebar dengan sendirinya. 5 meter yang kurang tadi itu jadi cukup. Semua orang bingung. Ketika saya kan sering nakal bertanya, ayah gimana ceritanya? Saya dengar ada dulu bulldozer tanah itu, tanahnya tidak cukup, terus setelah itu di bulldozer, kemudian 5 meter itu yang tidak cukup jadi cukup. Gimana? Bilang sama saya singkat, yang saya bangun itu masjid. Masjid itu rumah Allah. Tanah ini milik Allah. Saya minta kepada pemiliknya, dia kasih tanah. Itu kalimatnya. Jadi tanah itu melebar sendiri gitu? Melebar sendiri. Mungkin pada waktu dia di masjid itu beliau berdoa, ya Allah, saya bangun rumahmu, mungkin pikiran saya.
Saya ingin bangun rumahmu tapi tanahnya tidak cukup. Mohonlah dilebarkan tanah itu. Semua orang sekampung situ kaget, Pak. Kok diukur sudah pas dengan ukuran yang seharusnya diminta. Banyak sekali, tapi saya pernah membuat kaget beliau. Jadi suatu saat saya pulang. Ayah itu Pak, kalau udah ada saya, dia mesti motong. Dia yang motong hewan, ayam, apa semua. Tapi kalau saya ada, beliau tidak pernah mau. Itu profesor yang potong itu. Suatu saat sapinya beliau itu sudah mau mati. Jadi sapi sudah begini terus. Tinggal menunggu matinya. Katanya kepada saya, Profesor, tolong itu sapi dipotong. Terus sudah siap. Sudah digali untuk tempat darahnya. Tinggal kita tarik itu sapi. Saya bilang sama ayah, ayah, saya barusan tak tega ini memotong sapi. Kecuali kali ini. Terus bagaimana? Kayaknya sapi ini masih mau hidup, ayah. Terus bagaimana caranya katanya? Saya ajak bicara dulu ini sapi, saya bilang begitu. Terus ambil saya parang, ini pahanya sapi, saya bilang begini sama sapi, ayah ada, masyarakat juga ada situ yang siap. Sapi, saya bilang begitu, saya kali ini menyembelih engkau, baru saya merasa iba kepada hewan seperti engkau. Selama ini belum pernah. Kayaknya engkau masih mau hidup. Cuma bagaimana caranya? Ingin kami lihat kau masih mau hidup. Bangkitlah dari pembaringanmu, bangkit ke atas. Saya tarik parang saya, Pak. Disaksikan oleh banyak orang. Terus sapi itu tarik tangannya, goyangkan kaki. Tiba-tiba dia berdiri. Apa kata ayah? Subhanallah, subhanallah. Profesor sudah bisa bicara dengan hewan. Dalam hati saya, siapa dulu dong yang punya anak kan? Masyarakat situ ngomong, profesor sudah bisa bicara dengan sapi katanya. Terus setelah itu saya tanya ayah, ayah bagaimana kalau sudah begini? Dia sudah buktikan bahwa dia masih mau hidup. Nggak jadi disembelih. Hanya ayah bilang begini, sudahlah, jangan disembelih. Sapi yang kira-kira 4 meter dari ayah datang, mencium tangannya ayah. Disitulah tasbihnya beliau luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Memang Pak Jajang itu salah satu cirinya, belum pernah ada orang bisa lihat kepala beliau di atas, karena selalu tertutup. Belum pernah terbuka. Belum. Ke WC kamar kecil mesti pakai handuk. Saya seumur hidup saya belum pernah lihat betisnya ayah, belum pernah. Auratnya itu karena beliau menganggapnya itu aurat, tidak boleh terbuka aurat. Apalagi pahanya belum pernah. Jadi beliau sangat ketat dalam soal agama. Sudah. Saya dulu waktu kecil aja kalau bonceng perempuan, pulang diadili, Pak. Itu kalau ilmu-ilmu kayak gitu, Prof, Anda dapat dari mana itu? Ngomong sama sapi gitu. Itu Pak Jajang. Apa namanya? Ada seperti ada bisikan dalam hati. Ada dorongan ya? Iya. Seperti itu pengobatan gigi. Ayah tidak punya. Tapi saya punya. Ngobatin gigi? Iya. Ada teman dari sakit jauh, gigi? dari jauh. Dari jauh? Dari jauh. Pak Zumardi pernah, Mas Kamar pernah. Di sini udah banyak ya. Suatu saat Pak Kamar ada di Jepang. Dia WA saya. Berarti aku lagi di Jepang ini sakit gigi katanya gitu. Siapa? Pak Kamar. Kemudian Hidayat. Terus? Sudah Mas, saya doakan dari sini. Doakan. Yang penting saya sudah tahu yang mana yang sakit, yang kanan apa yang kiri, yang bawah atau yang atas. Nah, kemudian setelah itu saya tanya Mas Kamar, kemana Mas? Sudah dari tadi aku sembuh katanya. Jadi kuncinya itu dorongan dari hati, dorongan dari dalam ya. Tetapi yang itu Pak Jajang berproses. Proses pertama itu ada seorang dari Fakultas Adab, staf Fakultas Adab sakit gigi. Dia datang ke rumah saya, ke kosan saya, untuk mencari teman saya yang bisa mengobati gigi. Tapi ketika itu teman saya tidak ada, makanya saya diminta untuk mengobati. Oh, saya tidak tahu, saya bilang begitu, saya tidak tahu. Tolonglah diobati, Tip, katanya. Saya tidak bisa ini. Karena dia minta, dia bilang, saya tidak pulang kalau Tip tidak obati saya. Akhirnya apa?
Saya ngobatin tapi dengan cara apa Pak Jang? Sholat hajat 8 rakaat, setelah itu sholat witir 3 rakaat, baru saya tumpahkan di air itu doa-doa saya. Doa maksurat semua dari hadis, dari ayat. Ketika itu saya suruh minum dia, langsung sembuh. Setelah itu menjadi kebiasaan orang datang minta diobatin, saya obatin. Kemudian ini sudah terkenal ini pengobatan dengan air itu. Suatu saat ada yang sakit gigi tapi saya tidak di rumah, di luar. Kemudian ada lagi yang sakit gigi. Saya di luar rumah, bukan di rumah. Kan kalau di rumah kan mesti sholat, mesti doakan air. Terus ya Allah, gimana cara mengobatinya itu? Hati mengatakan, bacakan doa di air. Dikasih sembuh. Bacakan doa di air. Ya. Sudah mulai naik kan, tadi kan harus ada sholat, sekarang tinggal air. Sekarang itu saya dengan air aja mengobati yang sakit gigi. Lama-lama suatu saat, Terus airnya diminum sama orang itu? diminum sama orang itu. Diminum. Setelah itu, suatu saat lagi ada yang sakit gigi. Air tidak ada, saya tidak di rumah. Mana caranya ini? Hati lagi yang mengatakan saya, sudah pegang aja yang sakit. Dipegang. Naik makamnya. Ya. Nah, setelah dipegang, sembuh. Sudah ditinggalkan yang lain, tinggal dipegang. Suatu saat, saya kan waktu itu masih muda Pak Jang. Belum punya istri, Ibu Musda belum kawin dengan Ibu Musda. Belum. Oh, ini ceritanya kebiasaan ngobatin gigi udah lama sekali? Sudah lama. Waktu masih muda. Tapi bertahap. Oke. Terus, setelah itu, sudah biasa dipegangin yang sakit gigi. Ada gadis cantik yang datang, putih lagi orangnya. Dalam hati saya, kesempatan pegang pipinya perempuan ini. Apa Pak Jang? Ditegur saya oleh hati saya. Jangan, itu tidak boleh gitu. Saya baca istighfar, subhanallah, astagfirullah. Gitu. Terus kalau begitu ya Allah, gimana cara saya obati? Ajaklah dia bicara, ajak bicara. Nah, setelah ajak bicara, dia ceritanya kemana-mana, melantur kiri kanan. Saya mau tanya, sakit giginya bagaimana? Berarti saya sudah tidak tahu lagi kapan berhentinya katanya gitu. Sejak itulah tidak lagi dipegang, tidak lagi pakai air, tapi bicara. Terus saya ke sini ikut S2 tahun 89. Teman-teman sana minta diijazahkan itu doa pengobatan gigi. Saya tidak punya. Memang tidak punya apa aja, tidak ada. Saya juga bingung. Baca apa saya? Yang penting saya sudah tahu. Orang yang sakit giginya yang bawa ke atas, saya bilang aja, saya doakan dulu. Padahal tadi doa. Yang penting saya sudah tahu. Tembus itu Nah, kemudian setelah saya ke sini, di sini terkenalnya mulai dengan apa Pak? Dulu kan kita di sini kan, sebelum ada IAIN ini kan, perpustakaan kita kan di sekitar sini. Di Aula Madiyah itu. Yeah. Saya terlambat mengembalikan buku, terus saya lihat itu pegawai perpustakaan di situ, dia pegang terus pipinya. Bu, ada apa Bu? Ini pas sakit gigi Pak, luar biasa. Terus saya dari luar masuk. Bu, nanti ada orang di pasca itu yang pintar mengobati gigi sebelum gitu. Tolong nih Pak, katanya gitu. Ya nanti ngobrol. Setelah ngobrol, rupanya saya sedang memproses pengobatan tadi kan tanpa. Saya tanya, Bu, saya mau data aja. Yang sakit yang mana, kanan apa kiri? Ini. Atas apa bawah? Ini. Nanti Bu saya akan bawa ke sana nanti. Iya Pak, ceritalah kita di situ. Lama-lama saya tanya, Bu, saya mau pulang dulu, nanti saya bawakan ke pasca ya, ke teman pasca, ke orang pasca itu. Pak, sudah tidak ada sakit gigi saya, katanya. Sudah tidak ada, katanya gitu. Nah, terus akhirnya apa? Ada yang curiga. Yang ungu bagian keuangan. Umum Baroat. Ya, umum Baroat. Oke. Ini Pak Atip ini bisa ini katanya gitu. Ini Bapak bisa katanya gitu. Enggak, orang pasca yang bisa, bukan saya. Buktinya apa? Sekarang sudah sembuh katanya gitu. Oke. Akhirnya saya bilang, kalau begitu begini, betul saya itu, tapi jangan bilang-bilang. Orang tidak tahan kan bilang-bilangnya kemana-mana, Pak Atip bisa mengobati gigi. Banyak orang yang datang ke Anda, Prof? Hah? Banyak yang datang? Tidak ada yang datang, dia telepon. Bukan? Ada orang sakit gigi sengaja datang gitu? Ada. Ada. Ada semacam buka praktek gitu, Prof? Enggak? Tidak. Pokoknya, Pak Zudi itu pernah, ibunya Pak Zudi pernah sudah banyak sekali di sini.
Kalau ditanya apa bacanya, enggak tahu saya bacanya. Tetapi saya dapat ilham itu Pak Yajang. Memang hati itu harus dibersihkan dari 7 kotoran hati. 7 harus kita hindari. Yang pertama, tidak boleh suudzon sama orang. Yang kedua, tidak boleh hasad sama orang. Yang ketiga, tidak boleh sombong sama orang. Yang keempat, tidak boleh bohong sama orang. Yang kelima, tidak boleh marah-marah sama orang. Yang keenam itu tidak boleh pelit. Yang ketujuh, tidak boleh riya. Ria. Iya. Saya buktikan kalau salah satu itu ada pada diri saya, langsung tidak mempan. Tidak mempan. Tidak mempan. Karena pernah terjadi. Suatu ketika itu pernah terjadi seorang guru saya itu di Lantip. Ini ada keluarga saya sakit gigi. Bayangkan kita punya guru sakit gigi keluarganya. Ya Pak, nanti saya doakan dari jauh, Bapak juga doakan. Iya. Itu orang ketiga yang seobat tidak sembuh. Lalu saya bilang itu, ya Allah, ada apa? Itu hati lagi-lagi yang mengatakan. Ada pelanggaran. Gitu. Oh, hanya apa ya Allah, kasihan hamba-hambamu yang sakit gigi. Janganlah lepaskan ilmu itu dari saya, kembalikanlah ya Allah. Terus hati lagi yang ngomong, kamu kembalikan itu dengan cara kamu berpuasa. Saya puasa 15 hari Pak baru kembali. Unik Pak. Gitu ya? Iya, unik. Jadi kalau orang di mana saya sakit gigi tinggal telepon. Teman-teman yang dari mana-mana, ada kemarin dari Purwokerto, wakil rektor berapa gitu. Prof, saya lagi sakit gigi nih katanya gitu. Yang mana? Yang kanan apa yang kiri disebut? Yang bawah apa yang atas? Yang atas, bawah. Sudah, saya doakan dulu dari jauh. Nanti 10 menit, 15 menit telepon lagi. Telepon mereka. Sudah dari tadi Prof sembuh. Gitu. Jadi itu unik kan? Unik ya? Unik. Itu datang umur berapa Prof kebiasaan itu? Kira-kira tahun 82. 55 saya lahir, barangkali baru 30. 30. Selain sakit gigi apa Prof? Bisa? Ada juga yang lain. Ada juga. Orang punya utang supaya lunas. Nah, ini belum saya coba yang itu. Belum. Tapi beberapa orang yang misalnya dia rasa badannya enggak enak apa semua. Oke deh, saya kasih air. Sudah, saya kasih air. Setelah itu dia melapor, Prof sudah enak rasanya saya katanya. Gitu. Yang kemarin ada kawan di Istiqlal, dia juga pengurus Istiqlal. Rupanya istrinya kasih tahu saya, ini bapak ini dikasih makan oleh seorang perempuan. Oh ya, terus bagaimana? Tidak pernah tidur tenang katanya malam-malam. Tidak pernah tidur tenang. Nanti kita ketemu nanti di ruangan saya, tapi tidak sempat ketemu. Kemudian dia pulang, saya juga pulang waktu itu karena saya duluan pulang ada urusan. Terus malam-malam saya kasih tahu dia. Nanti habis maghrib siapkan air, saya doakan dari jauh. Doakan air dari jauh. Terus paginya saya bilang pagi besok melapor deh bagaimana perkembangan. Dia laporkan. Ternyata apa katanya dia? Petip. Barusan saya malam tadi itu tidurnya enak sekali. Sudah tenang hati ya? Sudah tenang betul-betul. Nah itu salah satu. Ya. Hanya dengan air. Tapi kalau terlalu berat, saya biasanya harus sholat hajat dulu. Gitu. Sholat hajat terutama tengah malam. Mohon kepada Allah agar disembuhkan. Gitu. Itu kata orang, ya itu warisan dari Pak Kiai katanya. Warisan dari ayah Anda? Katanya kemampuan itu. Kemampuan ya? Iya. Itu mungkin hanya sekian persennya aja kali ya? Hah? Iya betul. Ayah lebih iya, dahsyat. lebih dahsyat. Itu dari sekian saudara itu ada yang warisi ilmu ayah? Adik saya Fauzi itu juga punya kemampuan. Ada namanya Abdurrahman punya kemampuan. Ada juga Abdurrahim. Fatur Rahman ada beberapa. Bagi-bagi, keahliannya beda-beda gitu? Beda-beda. Makanya ayah ditanya oleh orang, Pak Kiai siapa yang menurunkan ilmunya Kiai? Oke. Ada semua untuk mereka, cuma baru sedikit-sedikit yang menikah sama jin nggak ada? Ya? Yang Nggak ada. Sama jin nggak ada? Nggak ada. Itu. Jadi kalau emang semuanya dorongan hati ya, Ya. doa itu sebenarnya bekerja karena ada dorongan hati. Betul. Gitu. Betul.
Dan saya lihat kemakbulan doa itu karena kebersihan hati. Bersihan hati. Kan ada hadis Nabi mengatakan, sahabat yang ada seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berdoa terus tapi tidak pernah makbul doa saya. Bagaimana doamu makbul katanya? Kamu dilumuri dosa. Katanya. Bersihkan dulu dari dirimu dari dosa baru dimakbulkan doa. Jadi orang yang hatinya bersih itu insya Allah doa yang dikabulkan. Dan seperti apa Pak Jang? Selalu ada apa? Selalu ada bisikan hati yang menurut saya itu bisikan hati nurani yang memberikan ini. Bisikan ya. Ini bisikan, saya juga sering dapat bisikan ini. Tiba-tiba tek gitu kan. Pengen nulis gitu kan. Atau pengen apa gitu. Itu gimana cara membedakannya tuh Pak? Ini bisikan yang betul-betul genuine gitu kan. Iya. Ada yang bisikan sekedarnya aja gitu. Gimana caranya itu? Dan saya bisikan itu langsung seperti lidah saya itu mengucapkan kalimat itu. Oh ini yang dibaca, oh ini yang dibaca gitu. Seperti itulah, seperti ada langsung ada pemberian gitu. Gitu ya? Iya. Ada vision gitu, ada Iya. melihat sesuatu atau mendengar sesuatu gitu. Iya, betul. Atau di kepala kita teng gitu kan. Iya, bisa. Tapi kuncinya itu harus bersih masalahnya hatinya. Harus bersih, harus bersih. Kalau kotor ini bisikan dari mana gitu? Tidak bisa, tidak bisa. Kalau tidak bersih, itulah bisikan setan. Iya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu. Oh paling unik itu. Paling unik ya. Paling unik. Ilmu apa ini, Ustaz? Apa, Prof? Kalau dalam tradisi Islam ini ilmu apa ini kayak gini? Ya mungkin itu yang disebut oleh para sufi itu mungkin ilmu ladun. Ilmu laduni. Iya. Waj'alni min ladunka ilma. Iya. Rabbi habli min ladunka ilma. Rabbi habli min ladunka ilma. Iya. Ilmunya langsung dari Allah gitu ya. Ilmu dari Allah. Dan itu ilmu dari Allah bisa didapat kalau hati itu bersih. Tidak datang kalau hati tidak bersih. So, Memang apa namanya? Kadangkala kalau saya habis mengobati orang, dia bilang, Prof, kira-kira yang melakukan ini kepada saya siapa? Kita tidak tahu, pendeknya itu Allah yang, itu takdir Allah kepada ibu, kata kepada bapak itu. Tapi sekarang tidak penting siapa melakukannya, yang penting bapak sudah sembuh. betul. Iya. Dan Karena mereka selalu ingin tahu siapa yang melakukan itu, ingin tahu. ingin tahu apa namanya? Siapa yang melakukannya? Ada penasaran ya. Penasaran ya. Oh ternyata si ini gitu. Kayak ada ingin balas dendam gitu ya. Iya. Oh ternyata si itu busuk gitu kan gitu. Iya. Ya kan? Betul. Ada itu sebenarnya pengen tahu kayak gitu sebenarnya merusak hati sendiri ya. Iya, betul. Gitu ya. Dan ayah itu memang luar biasa kalau saya lihat. Iya, bacaan wiridnya, bacaan doanya. Dan itu Pak jadi setiap habis maghrib itu tidak pernah tidak mendoakan kita anaknya sama istri suami. Gitu ya. Kemudian cucu-cucunya. Hafal mati semua beliau itu nama cucunya. Al-Fatihah li fulan wa zaujatihi wa auladihi. Semua disebut satu-satu namanya setiap Jumat. Atau setiap habis sholat, selalu didoakan. Ya. Terus Prof, ini praktek-praktek seperti ini sekarang kan banyak nih. Orang ngutip uang kan. Dan uangnya kadang-kadang nggak tanggung-tanggung itu. Jutaan bahkan puluhan juta itu. Dijamin sembuh. Jantung dijamin sembuh. Gimana menurut Anda? Itu yang perlu diwaspadai mungkin ya. Jamin sembuh itu kalau itu kan menurut saya sudah sombong dia. Dijamin sembuh sendiri udah salah ya. Ya, itu sombong dia. Sombong. Ya? Harusnya dia mengatakan semoga saja Allah menyembuhkan gitu aja. Ya. Wa idza maritu fahuwa yashfi gitu ya. Ya. Kita hanya berusaha gitu ya. Betul. Jadi kalau ada garansi seperti itu pasti. Iya. Karena garansi itu ada kaitannya dengan meyakinkan orang agar orang mau melakukan sesuatu diinginkan kan itu. Itu. Dan sekarang banyak sekali itu perobat semuanya
dijamin sembuh jantung segala macam kan. Dan ketika ada orang minta pengobatan gigi itu Pak Jajang, saya tidak boleh tidak membantu dia, harus saya lakukan. Gitu ya? Tidak boleh tidak. Mau tengah malam, mau apa, asal saya lihat harus dibantu. Harus dibantu. Kalau ada orang minta bantuan? Iya. Nggak boleh nolak? Misalnya Prof, sekarang sedang saya sakit gigi, mau didoain. Ya karena kalau saya itu saya butuh. Karena komunikasi itu yang saya pentingkan. Kalau Anda nolak gimana Bro? Anda nolak gimana? Batal lagi itu? Kalau saya menolak berarti saya tidak memanfaatkan apa yang diberikan Allah itu untuk kemanusiaan. Akan merusak. Bisa jadi mengurangi kemampuan ilmu itu, bisa. Karena itu siapapun yang datang, mau yang apa adanya, siapapun yang mengeluhkan itu saya harus bantu. Tidak boleh saya nolak. Gitu ya? Boleh saya nolak. Dan kita harus mewaspadai pengobatan alternatif yang menjamin itu ya. Betul. Dan yang lucunya Pak Jajang, sakit gigi ini, kalau sudah diobati satu kali tidak akan datang lagi. Oh ya? Sepanjang dia mentaati aturannya. Taati aturannya, tidak boleh makan yang panas, minum yang panas. Tidak boleh makan yang dingin, minum yang dingin. Tidak boleh makan yang pedas, tidak boleh makan terasi. Aman, insya Allah. Nggak boleh makan terasi? Nggak boleh. Karena dia merangsang. Oke. Secara fisik dia merangsang. Anda nggak makan terasi dong? Nggak. Nggak? Wow. Itu paling aneh itu. Dan kalau kembali lagi saya mesti tanya, Anda makan apa? Tadi Prof nggak enak katanya ada cabai enak sekali saya makan. Oh itu. Merangsang saraf gigi. Ya, merangsang saraf, iya. Karena minum yang dingin saja Pak, kalau terbuka sedikit gigi langsung tidak enak. Ya. Itu. Ya, secara fisik. Jadi Prof, sebagai bagian terakhir dari diskusi kita ya, apa yang Anda ingin sampaikan sama pengobatan-pengobatan alternatif yang menjamur? Katanya ini ruqyah Nabi, tibun nabawi, segala macam itu. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu? Baik. Yang pertama, sikap kita adalah kita harus melihat orang itu melakukan pengobatan apa sesuai dengan syariat atau tidak. Ya. Kan ada orang itu melakukan pengobatan bertentangan dengan syariat. Dia tidak minta kepada Allah tapi minta kepada yang lain. Itu tidak boleh itu. Satu. Kemudian yang kedua, kalau dia mengiming-imingi sesuatu dan berjanji pasti sembuh, nah itu juga harus diwaspadai. Karena boleh jadi mereka itu hanya takabur ya? Iya, takabur. Tidak boleh itu dalam. Nggak boleh berjanji ya? Nggak boleh berjanji. Pokoknya kita berusaha aja gitu ya? Berusaha aja, nanti kita bilang semoga ibu bisa sembuh, semoga bapak bisa sembuh. Karena menyembuhkan itu Allah, bukan mereka. Kemudian yang ketiga, kalau ada tarif-tarif, itu diwaspadai itu kalau tarifnya sekian, itu tidak tulus itu. Tidak tulus? Tidak tulus. Tapi kalau orang ngasih, boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Ini Prof, rasa terima kasih saya, boleh. Anda terima itu? Boleh, terima aja. Ya. Yang nggak boleh itu mentarifkan ya? Bertarif. Ini harus begini, kalau saya mau begitu saya obati. Nah, itu sudah langsung tidak itu. Dan itu mungkin Pak Jang kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang dimauhibah oleh Allah ilmu itu, langsung hilang ilmunya. Langsung hilang ya? Langsung hilang keberkahannya ya? Iya, hilang. Jadi kan ilmu itu kan, menurut Islam kan ilmu itu milik Allah kan? Iya. Betul. Kemudian kenapa kita menarifkan gitu? Betul. Mengkomersilkan kan? Makanya komersilkan itu merusak niat itu sendiri. Merusak kan? Niat, ya. Merusak niat. Gitu ya. Ada dulu itu yang ahli pengobatan itu, dia tinggalkan Jakarta, kemudian dia keluar negeri. Di luar negeri sakit ya. Waktu dia pergi ke luar negeri, saya sudah ngomong sama almarhum Hafid Dasuki, mungkin antum ingat. Ya, ingat. Hafid, beliau ini ke sana untuk mencari apa? Ilmu beliau itu untuk masyarakat Jakarta yang miskin. Dia ke Saudi.
Saya dengar saya bilang sama Pak Hafid, beliau Pak ilmunya di sana tidak mempan. Karena ilmu beliau itu untuk masyarakat Indonesia, bukan masyarakat kaya sana. Biarkan orang sana datang berobat sini. Betul Pak, sampai sana sakit beliau. Sampai meninggal di sana, dibawa pulang. Pak Dasuki nih? Yang ahli orang pintar itu. Oke. Orang pintar itu. Dibilang sama saya Pak Hafid Dasuki, Om Ahmad, kau tahu Om Ahmad begitu. Ilmu yang dikasihkan ke dia itu untuk masyarakat sini, bukan dibawa pergi. Ya. Untuk membantu masyarakat di sini. Prof, Anda mau nggak misalnya kalau dari pemirsa ini mendengar pembicaraan kita ya, ini pasti masalahnya pasti banyak orang pengen kontak Anda kan gitu, bersedia gitu kalau kontak gitu. Insya Allah, ya? Insya Allah, Okay. dibantu. Yang penting kan kita berusaha membantu. Jadi para pemirsa sekalian, kalau mau konsultasi, mau berobat, punya masalah dengan gigi, langsung kontak beliau ya. Nanti kita minta nomornya gitu. Luar biasa ini. Iya. Yang jelas saya juga setuju dengan beliau ya bahwa pengobatan itu digerakkan dengan dorongan hati yang bersih, nggak boleh komersil. Kedokteran itu atau pengobatan itu nggak boleh dikomersialisasi. Ya. Ilmu itu nggak mengenal komersialisasi. Betul. Komersialisasi itu merusak kehidupan ini. Dokter masang tarif tinggi-tinggi, ya kan, padahal ilmu ini ilmu manusia, ilmu Allah gitu kan. Jadi ini kabar gembira ya, Prof Tip bersedia, langsung dikontak, nanti kita share nomornya. Demikian Pak Tip ya, Oke. kita sore ini semoga bermanfaat. Ini kita cerita macam-macam ini. Dari ayah Anda yang menikah dengan jin. Saya percaya Pak Tip bahwa saya kan juga santri ya, tahulah cerita-cerita seperti itu ya dari kiai segala macam gitu. Saya juga tahu itu ilmu yang kerentek hati, dorongan hati yang bersih segala macam. Nggak boleh komersialisasi segala macam. Demikianlah para pemirsa sekalian, ngobrol kita dengan Profesor Ahmad Tibraya. Dia juga seorang tabib, seorang profesor, ya kan? Silakan kalau mau kontak bisa hubungi saya ya. Ini nomornya di bawah. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kekuatan. Oke, terima kasih.